Semangat pagi, kembali lagi bersama saya Mekanik Phil. Dalam video ini saya akan berbagi pengalaman tentang troubleshooting AC panas pada bulldozer Komatsu D155A-6. Kali ini saya ditemani oleh Johnson si paling elektrik. Sebelumnya kita sudah mendapat informasi dari planner jika bulldozer ini telah dilakukan pergantian kompresor AC pada 2 bulan yang lalu. Untuk yang pertama, kita lakukan pengecekan AC terlebih dulu dengan running unit. Kemudian kita aktifkan plat AC untuk memastikan AC bekerja atau hanya blower saja. Untuk critical point ya, pada saat kita melakukan troubleshooting, jangan terburu-buru langsung membongkar komponen, karena apabila hal ini dilakukan bisa menyebabkan ikut terbongkarnya part yang tidak ada hubungannya dengan kerusakan. Hal tersebut akan menyulitkan penemuan dari penyebab kerusakan. Untuk hasil pengecekan hanya terasa blower saja. Selanjutnya kita lakukan pengecekan voltage pada klat kompresor. Di sini klat kompresor tidak terbaca voltasenya. Kemudian kita lepas konektor klat dan terbaca 26 volt. Dari hasil pengukuran ini kita mungkin bisa langsung memvonis jika klat kompresor itu rusak. Tetapi kita akan cari apa yang menyebabkan klat kompresor itu rusak, karena dari historical unit ini telah dilakukan pergantian kompresor AC pada 2 bulan yang lalu. Selanjutnya kita lakukan pengecekan voltase pada konektor C1. Kita cek menggunakan kabel probe. Sebisa mungkin kita untuk tidak melukai isolator pada kabel untuk melindungi wire atau tembaga, karena jika isolator terkelupas maka air dan udara bisa menyebabkan korosi sehingga bisa membuat hambatan pada kabel. Untuk hasil pengukuran terbaca 24 volt ketika kunci kontak on dan AC on. Setelah itu kita pasang konektor C1 dan kita cek lagi untuk voltasenya. Pada saat kita pasang konektor, voltasenya menjadi hilang. Selanjutnya kita cek resistan kabel antara konektor C dengan konektor C1. Untuk hasil pengukuran terbaca di atas 1 ohm, sedangkan untuk standarnya di bawah 1 ohm. Sedikit berbagi pengalaman ya. Sebelumnya saya pernah mendapati trouble voltage akan drop jika terbebani karena terjadi hambatan pada sebuah kabel atau konektor. Hambatan bisa terjadi karena kabel putus, tinggal beberapa helai, atau konektor yang intermittent. Mungkin jika kita cek menggunakan buzzer akan bunyi, dan jika kita cek voltage akan tetap masih ada. Tetapi jika kita kasih beban maka voltage akan drop jauh, jadi tidak mampu untuk mengaktifkan klat kompresor. Selanjutnya kita lakukan pergantian kabel antara C dan C1, karena dari hasil pengukuran terbaca di atas 1 ohm, sedangkan untuk standarnya maksimal 1 ohm. Selanjutnya kita lakukan pergantian kabel dengan cara menyambung kabel C yang baru dengan yang lama. Kemudian kita lakukan isolasi terlebih dulu biar tidak tersangkut. Kemudian kita tarik kabel C1 yang lama agar tidak susah untuk memasukkan kabel yang baru ke conduit.
Setelah itu kita potong kabel yang lama, kemudian kita ambil konektornya dengan cara melepas lock pin konektor yang warna hijau. Kita lepas terlebih dahulu dengan cara kita congkel, lalu kita congkel dan tahan lock pin konektornya sembari kita tarik kabelnya. Di sini untuk critical point pada saat melakukan pemasangan pin pada kabel, kita kelupas kabel sesuai panjang dari crimping point pin konektornya, dan kemudian kita masukkan kabel yang kita kelupas, dan ada satu lubang pada pin untuk memastikan jika panjang tembaga pas ukuran panjangnya. Setelah itu kita lakukan crimping dan pastikan crimping mengikat kuat pada tembaga. Dan kemudian jika kita lihat dengan teliti, ada angka pada konektor. Kita bisa memakai angka tersebut untuk menandai mana yang akan kita pakai untuk ground atau power agar tidak tertukar. Jika pin sudah terpasang pada konektor, jangan lupa untuk memasang lock pin pada konektor.
Setelah kita lakukan pergantian kabel, kita lakukan pengecekan kembali untuk kabel yang baru terbaca di bawah 1 ohm. Kemudian kita lakukan pengecekan kembali pada voltase klat kompresor. Setelah itu kita cek resistansi pada klat kompresor AC. Untuk standar resistansinya dia di angka 10-20 ohm. Kemudian kita masih mencari ya apa yang menjadi penyebab rusaknya klat kompresor. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada relay klat kompresor AC. Ketika melakukan pengecekan pada relay klat, terjadi kerusakan pada kumparan relay. Selanjutnya kita lakukan pergantian pada relay klat kompresor AC, dan kemudian kita akan mencari apa yang menjadi penyebab rusaknya relay klat AC. Kita lakukan pengecekan pada termostat AC. Ketika kita melakukan pengecekan pada termostat AC dengan cara kita cek resistansinya, kemudian kita putar adjustment ke kiri sampai habis, termostat tetap masih terbaca untuk resistansinya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa termostat tidak mau putus. Untuk selanjutnya kita lakukan pergantian termostat. Jadi kesimpulan dari hasil yang sudah dilakukannya pengecekan oleh Johnson Sipaling Electric, kenapa magnetic klat bisa rusak? Karena termostat yang tidak mau putus menyebabkan lengketnya atau terhubungnya relay secara terus-menerus, sehingga magnetic klat pada kompresor akan selalu aktif. Setelah itu kita bisa merapikan wiring dan memasang cover pada evaporator. Kita lakukan sedikit modifikasi untuk penempatan termostat. Kita tempatkan di luar cover pada evaporator untuk memudahkan kita untuk melakukan adjustment pada termostat. Kita lakukan release pressure freon pada sistem AC dengan cara memasukkan hose release pressure ke dalam jerigen yang berisi air agar tidak merusak lingkungan.
Setelah itu kita lakukan pergantian kompresor klat AC. Setelah itu kita lakukan pengecekan pada belt kompresor AC. Kita lakukan adjustment pada belt kompresor AC. Setelah kompresor baru sudah terpasang, kita lakukan penggantian konektor bawaan kompresor dengan konektor Dutch. Perlu diketahui, lakukan pergantian air dryer setelah dilakukannya pembukaan hose pada sistem AC.
Kita lakukan pengecekan tool vakum sebelum kita gunakan. Kita lakukan proses vakum selama lebih dari 15 menit. Selagi menunggu proses vakum selesai, kita takar dulu untuk penambahan oli. Sesuai dengan shop manual, kita bisa cari di handling of compressor oil. Kita lakukan pengecekan kebocoran pada sistem AC dengan cara menutup semua valve manifold dan kita lihat apakah ada jarum yang bergerak mendekati atau mengarah ke angka 0.
Jika proses vakum sudah selesai, kita bisa menambahkan oli setelah dilakukannya vakum dengan cara membuka valve warna hitam, kemudian kita buka valve flow atau valve yang berwarna biru pada manifold. Jika proses penambahan oli sudah selesai, kita bisa melakukan pengisian freon sampai pressure terbaca 100. Kemudian kita bisa menambahkan freon dengan cara engine running, kemudian kita aktifkan AC. Lalu kita tambahkan freon untuk standar low-nya dia di angka 20 sampai 40, sedangkan standar high-nya dia di angka 200 sampai 220. Setelah proses recharge selesai, kita akan menunggu sampai termostat dapat memutus klat kompresor. Cara merilis pressure pada manifold. Setelah kita lakukan recharge freon, kita tutup valve head pada coupler hose head, atau bisa kita lepas valve coupler hose head. Kemudian kita bisa buka valve head pada manifold. Setelah itu kita buka valve flow pada manifold. Hal ini bertujuan supaya pressure yang tersimpan pada manifold akan masuk ke dalam sistem AC. Cukup sekian dan terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Kata-kata hari ini, bekerjalah dengan hati-hati karena jika Anda melakukan 1000 kali kebaikan, itu tidak akan terlihat jika Anda melakukan 1 kali kesalahan.